ずいな。どこに隠そうか。いいもん持ってんじゃねえか。やるから本当くれんだよ。そう言われてもまさだぞ。なるほど。やりやがったな。Di suatu hari, Nobita pulang dengan wajah yang sangat murung. Ternyata saat di sekolah, Nobita diejek oleh Suneo dan Giant karena tidak bisa memasak makanan yang enak. Ia merasa sedih, karena menurutnya, ia tidak bisa melakukan apapun dengan baik. Saat sampai di rumah, Nobita pun menceritakan kesedihannya kepada Doraemon. Di sini, Doraemon pun menenangkan Nobita dan memberikan sebuah sendok yang berkilauan. Menurut Doraemon, sendok ini adalah sendok pencicip rasa, di mana Nobita bisa mencicipi rasa masakan tersebut sebelum ia membuatnya. Setelah itu, Nobita pun mencoba untuk mencicipi sup buatannya. Saat rasanya kurang pas, Nobita pun mencicipi dan memperbaiki rasanya, hingga akhirnya rasanya pun menjadi sempurna. Dan saat berangkat sekolah, Nobita membawa makanan tersebut. Di sini, Giant dan Suneo kembali mengejek Nobita. Namun saat mereka mencicipi makanan Nobita, mereka merasakan jika makanan Nobita sangat enak. Hal ini membuat Giant dan Suneo menjadi malu dan meminta maaf kepada Nobita. Namun para FBI lebih lihai dan mampu meringkus Longlegs. Kemudian, saat Longlegs tengah diinterogasi, Longlegs dengan tenang mengucapkan selamat ulang tahun kepada Harker. Kemudian dia pun bernyanyi. Harker kemudian mengatakan jika FBI telah mampu menangkap Harker, namun ia yakin jika Harker pasti memiliki kaki tangan yang akan melangsungkan pembunuhan berantainya. Karena sampai saat ini, mereka belum menemukan korbannya lagi. Harker pun memutuskan untuk tanya langsung kepada Longlegs. Bukannya menjawab, Longlegs justru meminta Harker untuk menanyakan semua itu kepada ibunya sendiri. Setelah itu, Longlegs langsung membenturkan kepalanya di meja. Longlegs pun tewas tepat di hadapannya. Di sini, Carter pun marah kepada Harker. Karena selalu mengaitkan semua hal dengan sesuatu gaib atau biasa dikatakan satanik. Padahal menurut Carter, pelakunya sudah mereka temukan. Setelah itu, Harker memutuskan pergi ke rumah ibunya untuk mencari tahu terkait semuanya. Saat itu, Harker ditemani oleh Brony. Setelah sampai di rumah ibunya, Harker pun mencari keberadaan ibunya. Namun, secara diam-diam, ibu Harker berada di luar dan siap menembak Brony. Saat itu, Harker melihat jika ibunya tengah menodongkan senjata kepada boneka yang mirip dengan Harker saat masih kecil. Kemudian, ibu Harker langsung menembakkan senjata kepada boneka tersebut. Dan secara bersamaan, keluarlah asap hitam dari tubuh Harker dan juga boneka itu. Di sini, Harker pun langsung tidak sadarkan diri. Kemudian, kita diperlihatkan di mana dahulu, Longlegs memberikan hadiah boneka yang mirip dengan Harker 1 hari sebelum ulang tahunnya. Di sini, Ruth atau ibunya Harker pun berusaha melindungi anaknya. Namun Longlegs tidak mau rugi dan membuat kesepakatan dengan Ruth, di mana Ruth harus menuruti semua perintah Longlegs. Ruth diminta mengantar boneka manusia kepada setiap rumah yang telah ia targetkan. Ternyata, Longlegs menganut sekte sesat dengan menggunakan media boneka sebagai sarana, supaya ia bisa mendapatkan tumbal-tumbalnya. Dan tanpa Harker sadari, selama ini, Longlegs tinggal di basement rumahnya, supaya ia bisa lebih mudah bekerja sama dengan Ruth. Saat itu, Harker terbangun dan mendapatkan telepon dari seseorang. Orang itu meminta Harker untuk segera datang ke acara ulang tahunnya Robbie, di mana Robbie adalah anak dari Carter. Saat di perjalanan, Harker baru menyadari jika keluarga Carter adalah korban selanjutnya. Harker pun pergi dengan perasaan campur aduk untuk menghentikan semuanya. Namun, ibunya telah lebih dulu sampai di rumah Carter. Dan saat itu, Carter telah terhipnotis dengan boneka pemberian Ruth. Setelah itu, Carter pun langsung menghabisi istrinya di dapur. Harker merasa sedih dan menanyakan kepada ibunya, mengapa ia masih melakukan hal itu, padahal Longlegs telah meninggal dunia. Ibunya menjawab, jika ritual ini harus terus ia lakukan, supaya jasad mereka tetap ada dan tidak terbakar api neraka.
Harker tak menyangka jika ibunya saat ini telah terhipnotis dengan Longlegs. Setelah itu, Carter yang telah selesai menghabisi istrinya pun hendak mengeksekusi Ruby. Namun, Harker mencegahnya dengan menembakkan senjata kepada Carter. Ruth yang tidak ingin ritualnya berantakan, langsung mengambil pisau dan hendak membunuh Ruby. Namun, Harker langsung menyelamatkan Ruby dengan menembak ibunya sendiri. Setelah semuanya meninggal, Harker berencana ingin menembakkan senjata kepada boneka kembaran Ruby. Namun, ia mengurungkan niatnya, karena Harker takut jika Ruby akan bernasib sama seperti boneka tersebut. Dan, film pun selesai. Kedua orang tua Sewasi terpaksa menerima Doraemon menjadi pengasuhnya karena mereka melihat jika Sewasi sangat menyukai Doraemon. Singkat cerita, kebersamaan Doraemon dan Sewasi pun berjalan sangat baik. Bahkan, mereka pun menjadi sangat dekat dan akrab. Singkatnya, Sewasi pun kini telah tumbuh besar dan masuk sekolah dasar. Saat itu, Sewasi ingin memberi kado Doraemon sebuah patung Doraemon. Namun, karena patungnya kurang bagus, ia meminta bantuan tikus robot untuk memperbaiki patungnya. Sayangnya, tikus robot justru langsung pergi ke Doraemon asli dan menggigit telinga Doraemon. Alhasil, Doraemon pun harus dibawa ke rumah sakit. Saat dokter robot tengah memperbaiki telinga Doraemon, tiba-tiba terdapat serangga dan membuat Doraemon bersin. Karena Doraemon bersin, dokter robot kaget hingga membuat kesalahan. Saat itu juga, Dora Miyako datang dan hendak menjenguk Doraemon. Saat masuk ruangan Doraemon, Dora Miyako tertawa melihat penampilan baru Doraemon, di mana telinga Doraemon menghilang. Itulah mengapa tampilan Doraemon saat ini tidak memiliki telinga. Doraemon pun merenungi nasibnya dan merasa sedih. Doraemon mencoba bangkit dan meminum cairan penyemangat, namun bukannya semangat, Doraemon justru merasa semakin sedih. Singkat cerita, diperlihatkan sesosok robot kecil yang bernama Dorami, di mana Dorami merupakan adik Doraemon dan tengah memanggil Doraemon. Saat itu, diperlihatkan jika tubuh Doraemon hampir seutuhnya berubah berwarna biru. Saat Dorami mendekat, Doraemon menanyakan siapa Dorami. Dorami pun menjawab jika ia diciptakan sebagai robot pengasuh tambahan. Dorami pun mengaku jika ia adalah adik Doraemon. Mendengar hal itu, Doraemon merasa terharu karena memiliki adik yang sangat cantik. Doraemon juga menceritakan jika tubuhnya berubah berwarna biru karena mengelupas akibat kesedihan yang terlalu mendalam. Dan suaranya yang serak karena ia menangis terus-menerus tanpa henti. Dan dari sini kita bisa tahu mengapa suara Doraemon cempreng dan tubuhnya berwarna biru. Setelah itu, Doraemon mengeluarkan cairan penyemangat. Ternyata, yang diminum Doraemon bukan cairan penyemangat namun Denko Sekka, atau cairan tanpa henti. Di mana Doraemon menjadi bergerak sangat kencang dan tanpa henti. Di sisi lain, penjahat waktu kembali masuk dengan menggunakan mesin waktu. Mereka tanpa sengaja melewati Sewasi yang tengah merenung sedih karena kepergian Doraemon. Penjahat itu kemudian merencanakan untuk menculik Sewasi. Di situ, Sewasi merasa ketakutan dan menyebut-nyebut nama Doraemon. Doraemon yang tengah berlari tanpa henti melihat Sewasi yang tengah ketakutan pun langsung melompat dan masuk ke dalam pesawat. Akhirnya, Doraemon dan Sewasi pun bertemu kembali. Sewasi juga masih mengenali Doraemon, walaupun Doraemon telah berubah warna. Saat itu juga, Dora Miyako dan Dorami datang dari langit untuk menyusul Doraemon. Dora Miyako kemudian meminta maaf karena sempat menertawakan Doraemon. Dora Miyako mengatakan jika sekarang, Doraemon terlihat lebih tampan dan memiliki suara yang seksi. Sehingga, ia semakin menyukai Doraemon. Singkat cerita, Natal pun tiba. Di sini, Sewasi memberi kado Doraemon sebuah patung hasil karyanya sendiri.